Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana ya jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan, di sebuah negara kecil yang selama ini jarang mendapat perhatian dunia, berdirilah sebuah laboratorium penelitian medis yang sederhana. Laboratorium itu tidak sebesar pusat riset di Amerika atau Eropa, bahkan bangunannya pun tidak terlalu mewah. Namun, di dalamnya, para ilmuwan bekerja tanpa kenal lelah. Mereka punya satu mimpi yang sama, menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit yang selama ini dianggap mustahil. Hari demi hari, tahun demi tahun, mereka melakukan percobaan. Gagal, mencoba lagi. Gagal lagi, mencoba ulang. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sepi, seorang peneliti muda bernama Dr. Aruna menemukan sesuatu yang aneh. Dalam uji coba terhadap sel yang sakit, cairan yang ia kembangkan tidak hanya menghentikan penyakit, tetapi benar-benar menghapusnya. Awalnya, Aruna mengira ada kesalahan. Ia mengulang tes berkali-kali, dan hasilnya selalu sama. Sel yang rusak kembali normal, virus lenyap, bahkan kerusakan genetik yang biasanya mustahil diperbaiki, tiba-tiba pulih. Ia segera memanggil timnya. Mereka bekerja sepanjang malam, mata sembab karena kurang tidur, tapi penuh semangat. Beberapa minggu kemudian, hasil uji coba pada hewan juga menunjukkan keajaiban yang sama. Semua penyakit hilang. Tidak ada efek samping berbahaya. Seperti sulap, tapi ini nyata. Mereka menamai temuannya Curavite, yang berarti penyembuh kehidupan. Ketika hasil penelitian ini diumumkan ke pemerintah negara tersebut, semua pejabat terkejut. Perdana Menteri bahkan tidak percaya pada awalnya. Bagaimana mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit? Dari flu biasa, kanker, diabetes, sampai penyakit genetik langka. Itu terdengar seperti mimpi gila. Namun, setelah bukti demi bukti ditunjukkan, pemerintah sadar mereka sedang memegang kunci perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Kabar ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Begitu konferensi pers internasional digelar, dunia langsung geger. Bayangkan saja, semua media besar, CNN, BBC, Al Jazeera, hingga media lokal dari berbagai negara, langsung menaruh berita ini di halaman utama. Judulnya dramatis, obat semua penyakit telah ditemukan. Akhir dari penderitaan manusia? Apakah ini penemuan terbesar dalam sejarah dunia? Reaksi masyarakat pun beragam. Ada yang menangis bahagia, membayangkan orang yang mereka cintai bisa sembuh. Ada yang tidak percaya, menganggap ini hanya propaganda. Ada pula yang langsung panik. Mereka bertanya-tanya, bagaimana nasib industri kesehatan yang sudah ada selama ini? Tapi satu hal jelas, sejak hari itu, dunia tidak akan pernah sama lagi. Bab 1 ini menutup dengan sebuah gambaran. Di luar laboratorium kecil itu, para ilmuwan menatap matahari terbit dengan perasaan campur aduk. Mereka sadar, penemuan mereka bukan hanya soal ilmu pengetahuan. Ini akan mengubah politik, ekonomi, bahkan peradaban manusia. Dan begitulah, sebuah kisah besar dimulai. Setelah pengumuman resmi tentang ditemukannya Curavite, dunia seperti meledak dalam euforia. Media sosial penuh dengan tagar yang trending. Shrosbatteristastak, Knowaningbu, akhir penyakit, Menai de Curavite, dan Jan Krai Grow, keajaiban manusia. Video tentang penemuan ini tersebar di mana-mana. Ditonton ratusan juta kali hanya dalam beberapa hari. Di rumah-rumah sakit, suasana berubah drastis. Pasien yang tadinya putus asa tiba-tiba punya harapan baru. Seorang ibu di Amerika yang anaknya menderita kanker menangis sambil berkata kepada wartawan, "Mungkin anak saya tidak perlu meninggal. Mungkin dia bisa sembuh. Saya ingin obat itu sekarang juga." Di Asia, seorang kakek penderita diabetes kronis tersenyum tipis saat melihat berita di televisi. Katanya, akhirnya, "Mungkin saya bisa hidup lebih lama untuk melihat cucu saya tumbuh dewasa." Namun, di balik harapan yang menggunung, muncul juga suara-suara penuh pertanyaan. Apakah benar obat ini bisa menyembuhkan semua penyakit? Apakah aman? Apakah tidak ada efek samping jangka panjang? Para ahli kesehatan dari berbagai negara mulai berdiskusi panas di televisi, di ruang seminar, bahkan di forum daring. Sementara itu, para pemimpin dunia bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Negara-negara maju seperti Amerika, Cina, dan Uni Eropa langsung mengirim utusan resmi ke negara penemu.
mereka ingin membeli hak paten atau setidaknya mendapatkan akses awal. Negara berkembang menuntut agar obat ini jangan dimonopoli. Mereka khawatir hanya orang kaya yang bisa sembuh, sementara masyarakat miskin tetap menderita. Perusahaan farmasi besar mulai ketakutan. Bayangkan bisnis bernilai triliunan dolar, mulai dari obat kanker, insulin, antibiotik, hingga vaksin. Semuanya bisa runtuh hanya karena satu obat ini. Di balik layar, lobi politik dan tekanan ekonomi mulai bergerak. Di tingkat masyarakat, muncul fenomena yang tidak kalah dramatis. Orang-orang kaya mulai memesan tiket ke negara penemu untuk bisa mencoba Suravite lebih dulu. Harga perjalanan melonjak. Klinik-klinik di sana dibanjiri calon pasien dari luar negeri. Namun, karena produksinya masih terbatas, hanya segelintir orang yang bisa mendapatkan obat itu. Inilah yang memicu kecemburuan sosial. Di jalan-jalan, demonstrasi pecah. Orang-orang menuntut akses yang adil. Kalau ini benar obat semua penyakit, maka ini milik umat manusia, bukan milik satu negara. Begitu bunyi poster-poster protes. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang justru ragu. Mereka menganggap penemuan ini terlalu sempurna. Beberapa tokoh agama dan filsuf mempertanyakan, kalau manusia bisa sembuh dari semua penyakit, apakah kita tidak sedang melawan hukum alam? Bukankah sakit dan mati adalah bagian dari kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan ini menambah kontroversi. Pemerintah negara penemu, yang awalnya bangga, kini mulai pusing. Mereka tidak menyangka penemuan ini akan mengguncang dunia begitu cepat. Diplomat mereka ditekan, perusahaan mereka diancam, dan masyarakat global menatap dengan penuh harap atau penuh curiga. Seorang menteri kesehatan di negara itu bahkan berkata dalam wawancara, "Kami tidak pernah membayangkan penemuan ini akan menimbulkan masalah sebesar ini. Kami hanya ingin menyelamatkan nyawa." Tapi sekarang, dunia menuntut jawaban. Dunia pun berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada harapan besar untuk mengakhiri penderitaan manusia. Di sisi lain, ada ketakutan, konflik kepentingan, dan pertanyaan moral yang belum terjawab. Bab 2 ditutup dengan gambaran dramatis. Di markas PBB, para pemimpin dunia berkumpul dalam sidang darurat. Semua mata tertuju pada kursi kosong di depan ruangan itu. Kursi milik perwakilan negara kecil yang baru saja mengguncang sejarah. Dunia menunggu, apa langkah mereka selanjutnya? Sidang darurat PBB itu menjadi salah satu momen paling ditunggu dalam sejarah modern. Semua kamera televisi dunia menyorot ke satu arah. Negara kecil yang menemukan Suravite. Di luar gedung, ribuan orang berdemo. Ada yang membawa spanduk bertuliskan, "Obat ini milik umat manusia." Ada pula yang menuntut akses cepat untuk keluarga mereka yang sakit. Dunia seolah menahan napas, menunggu keputusan. Namun di balik layar, perebutan sudah dimulai jauh sebelum sidang ini berlangsung. Diplomasi rahasia beberapa hari setelah pengumuman penemuan Suravite. Para diplomat dari negara-negara besar langsung bergerak. Pesawat pribadi, panggilan telepon rahasia, dan pertemuan di hotel-hotel mewah terjadi setiap malam. Pos Amerika Serikat menawarkan kerjasama teknologi militer sebagai imbalan akses. Eksklusif ke obat itu, Cina menjanjikan pembangunan infrastruktur besar-besaran di negara penemu, asalkan mereka diberi prioritas. Uni Eropa datang dengan pendekatan berbeda. Mereka mengusulkan lisensi bersama dengan kompensasi miliaran dolar. Namun, tidak semua datang dengan bujukan. Ada juga yang menggunakan ancaman halus, embargo perdagangan, sabotase ekonomi, bahkan isu spionase. Bayangan perusahaan farmasi di sisi lain, perusahaan farmasi raksasa merasa masa depan mereka terancam. Bayangkan saja, selama puluhan tahun, industri obat-obatan adalah salah satu bisnis paling menguntungkan di dunia. Obat kanker, insulin, obat jantung, antibiotik, semuanya bernilai triliunan dolar. Jika Suravite benar-benar bisa menyembuhkan semua penyakit, semua bisnis itu bisa hilang dalam semalam. Maka, beberapa perusahaan besar mulai bergerak diam-diam. Ada yang mencoba membeli hak paten dengan harga yang tak masuk akal, ratusan miliar dolar. Ada pula yang menyewa tim lobi politik untuk menekan pemerintah negara penemu. Bahkan, rumor beredar bahwa beberapa perusahaan siap melakukan sabotase atau kampanye hitam untuk menjatuhkan kredibilitas penemuan ini. Tekanan internal sementara itu. Di dalam negeri, pemerintah penemu Suravite juga menghadapi dilema besar. Rakyat mereka bangga, tapi juga takut.
Bangga karena negara kecil mereka kini menjadi pusat perhatian dunia. Tapi takut karena mereka tahu, dengan penemuan sebesar ini, mereka bisa menjadi target. Ada risiko serangan, pencurian data, bahkan kemungkinan perang. Para ilmuwan yang menemukan Curavite juga terpecah. Dr. Aruna dan timnya ingin obat ini digunakan untuk menyelamatkan semua orang tanpa memandang negara atau status sosial. Tapi sebagian pejabat pemerintah berpendapat lain. Kalau kita memberikannya begitu saja, negara kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Bukankah ini kesempatan untuk mengangkat ekonomi dan posisi politik kita di dunia? Pertarungan di PBB di ruang sidang PBB, debat memanas. Seorang perwakilan negara kaya berteriak lantang. Penemuan ini harus menjadi warisan seluruh umat manusia, bukan milik satu negara kecil. Perwakilan negara berkembang membalas dengan suara marah. Jangan munafik. Kalian hanya ingin memonopoli obat ini untuk orang kaya di negara kalian. Dan bagaimana dengan rakyat miskin kami? Sementara itu, delegasi dari negara penemu hanya duduk terdiam, mendengarkan. Mereka tahu, apapun keputusan yang diambil, dunia tidak akan pernah sama lagi. Bayangan konflik di luar forum diplomasi. Situasi semakin panas. Laporan intelijen menunjukkan adanya percobaan peretasan terhadap server laboratorium. Media mulai memberitakan rumor tentang rencana pencurian fisik sampel Curavite. Beberapa analis bahkan memperingatkan, jika tidak hati-hati, penemuan ini bisa memicu perang baru. Bukan perang minyak, bukan perang tanah, tapi perang obat. Bab 3 ditutup dengan adegan dramatis. Dr. Aruna, sang penemu, berdiri di balkon laboratorium pada malam hari. Ia menatap langit penuh bintang dan bergumam pelan. Aku hanya ingin menyembuhkan orang sakit, tapi sekarang seluruh dunia berebut untuk menguasai temuanku. Apakah aku telah membuka pintu menuju masa depan? Atau bencana? Dan disitulah ketegangan meningkat, karena apa yang awalnya dianggap sebagai hadiah bagi kemanusiaan, kini berubah menjadi perebutan kekuasaan di tengah hiruk-pikuk politik, perebutan paten, dan tekanan internasional. Ada satu sisi yang sering terlupakan, suara pasien. Orang-orang yang selama ini berjuang melawan penyakit mematikan. Orang-orang yang setiap hari bertahan hidup dengan obat-obatan mahal. Dan keluarga yang rela melakukan apa saja demi orang yang mereka cintai. Ketika berita tentang Curavite menyebar, harapan itu langsung meledak. Kisah di rumah sakit di sebuah rumah sakit di India, seorang gadis kecil bernama Meera berusia 7 tahun sedang terbaring lemah karena leukemia. Ayahnya, seorang buruh sederhana, duduk di samping ranjangnya sambil menatap layar ponsel yang menyiarkan berita tentang obat ajaib itu. Dengan suara serak, Meera bertanya, "Ayah, kalau aku minum obat itu, apakah aku bisa sembuh dan bermain lagi di luar?" Ayahnya terdiam. Yesus ingin berkata, "Ya," tapi ia tahu harga obat itu terlalu tinggi dan aksesnya terbatas. Yang bisa ia lakukan hanya menggenggam tangan kecil putrinya, menahan air mata, dan berdoa dalam hati. Harapan di barat di Amerika. Seorang wanita bernama Susan yang menderita Alzheimer tahap awal melihat berita yang sama. Ia menangis bukan karena takut, tetapi karena berharap ia bisa sembuh sebelum semua ingatannya hilang. Ia berkata kepada suaminya, "Kalau aku bisa mencoba obat itu sekarang, mungkin aku masih bisa mengingat wajah cucu kita." Di Afrika dan negara miskin di benua Afrika, penderita HIV yang selama ini bergantung pada terapi antiretroviral juga memandang Curavite sebagai cahaya baru. Mereka yang dulu dianggap tidak punya masa depan, kini mulai berani bermimpi untuk hidup normal tanpa stigma, tanpa obat seumur hidup. Namun, harapan itu bercampur dengan rasa frustasi. Karena mereka tahu, negara mereka mungkin tidak punya kekuatan untuk mendapatkan obat itu dengan cepat. Gelombang harapan global video-video. Emosional mulai viral di media sosial. Pasien kanker yang tersenyum saat mendengar berita. Orang tua yang berdoa dengan penuh syukur. Hingga perawat dan dokter yang mengatakan mereka ingin segera menggunakan Curavite di ruang perawatan. Tagar baru pun muncul, Praimono Save the Patients. Jutaan orang dari seluruh dunia menandatangani petisi online agar obat ini segera dirilis untuk publik dengan harga terjangkau. Ketimpangan yang menyakitkan, namun realitas tetap pahit. Produksi Curavite sangat terbatas. Hanya beberapa ribu dosis pertama yang berhasil dibuat.
Pemerintah negara penemu memutuskan untuk memberikan dosis itu kepada warga mereka sendiri terlebih dahulu. Dunia pun terbelah. Dari satu sisi, itu keputusan yang bisa dimengerti. Tentu saja mereka ingin melindungi rakyatnya sendiri. Tapi dari sisi lain, orang-orang di luar negeri merasa kecewa dan marah. Bukankah kita semua manusia? Kenapa hanya mereka yang boleh sembuh lebih dulu? Begitu komentar yang membanjiri forum daring. Pemandangan yang menggugah, bayangkan suasana bandara internasional di negara penemu. Ribuan orang dari berbagai negara datang dengan harapan bisa membeli cura vitae. Ada yang menjual rumahnya, ada yang membawa semua tabungannya. Mereka berdesakan, menangis, bahkan ada yang jatuh pingsan di antrean panjang. Media merekam adegan-adegan ini. Seorang pria muda dari Brasil berteriak di depan kamera, "Saya rela menempuh perjalanan 20 jam ke sini, hanya untuk mendapatkan satu dosis bagi ibu saya yang sakit kanker. Tolong, jangan biarkan kami pulang dengan tangan kosong." Adegan-adegan ini membuat dunia semakin terenyuh. Antara harapan dan keputusasaan di balik semua itu, satu hal jadi jelas. Cura vitae bukan hanya soal obat. Ia adalah simbol harapan, harapan untuk hidup lebih lama. Harapan untuk mengalahkan penyakit yang selama ini dianggap kutukan. Harapan untuk memberi kesempatan kedua bagi orang yang kita cintai. Namun, ketika harapan terlalu besar dan kenyataan tidak bisa mengimbanginya, yang lahir bukan hanya rasa syukur, tetapi juga kekecewaan, kemarahan, dan ketidakadilan. Ketika cura vitae resmi diumumkan, dunia sempat merayakannya sebagai sebuah mukjizat. Namun hanya butuh beberapa bulan untuk menyadari sesuatu yang lebih besar. Penemuan ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang ekonomi dunia. Obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit terdengar seperti anugerah. Tapi jika kita melihat lebih dalam, sistem global yang sudah dibangun selama puluhan tahun mulai retak. Industri yang terancam selama berabad-abad, manusia hidup berdampingan dengan penyakit. Dan dari situlah lahir industri kesehatan, mulai dari rumah sakit, klinik, perusahaan farmasi, hingga asuransi kesehatan. Nilainya? Ribuan miliar dolar. Jutaan orang bekerja sebagai dokter, perawat, apoteker, peneliti, pegawai rumah sakit, bahkan staf administrasi. Semua itu digerakkan oleh satu kenyataan. Manusia selalu sakit, tapi sekarang, dengan hadirnya cura vitae, semua penyakit bisa hilang dalam satu dosis. Itu berarti, bisnis yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi mulai kehilangan alasan untuk ada. Runtuhnya pasar obat saham, perusahaan farmasi raksasa di Wall Street, Eropa, dan Asia jatuh bebas. Investor panik. Dalam waktu singkat, pasar saham global kehilangan triliunan dolar. Perusahaan yang tadinya menguasai pasar obat kanker atau diabetes tiba-tiba tidak laku lagi. Pabrik-pabrik tutup. Ribuan karyawan dirumahkan. Beberapa perusahaan mencoba menggugat secara hukum, menyebut cura vitae sebagai ancaman pasar tidak sehat. Tapi dunia tahu itu sia-sia. Obat ini terlalu revolusioner untuk dihentikan dengan aturan lama. Rumah sakit yang sepi rumah sakit besar, yang biasanya penuh pasien tiba-tiba mulai sepi. Bayangkan, ruang onkologi, khusus kanker, yang biasanya penuh tangis, kini kosong karena pasien sembuh. Unit dialisis ginjal yang dulu dipenuhi antrean, kini tidak lagi dibutuhkan. Kedengarannya indah, tapi dari sisi ekonomi, rumah sakit kehilangan sumber pemasukan utama. Banyak rumah sakit swasta bangkrut. Para tenaga medis yang sudah bertahun-tahun belajar merasa kehilangan arah. Seorang dokter di Inggris diwawancara media dan berkata dengan nada getir, "Saya seharusnya bahagia karena pasien saya sembuh. Tapi ironisnya, jika ini terus berlanjut, rumah sakit tempat saya bekerja akan tutup dan ribuan tenaga medis akan kehilangan pekerjaan." Asuransi kesehatan kolaps. Industri lain yang terkena dampak adalah asuransi kesehatan. Selama ini, orang membayar premi besar setiap bulan karena takut sakit. Tapi sekarang, untuk apa membayar asuransi kalau semua penyakit bisa sembuh dengan satu obat? Perusahaan asuransi pun gulung tikar. Lagi-lagi, jutaan pekerja kehilangan mata pencaharian. Ketimpangan ekonomi baru sementara itu, negara penemu cura vitae justru mengalami lonjakan ekonomi luar biasa. Ekspor mereka laris manis, devisa membanjir, dan nilai mata uang mereka melesat. Dari negara kecil yang sebelumnya kurang diperhatikan, kini mereka menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru. Namun,
ketimpangan semakin terasa. Negara yang tidak punya akses cepat ke curah vitae tidak hanya menderita karena penyakit, tapi juga karena krisis ekonomi global. Dunia seakan terbagi dua, mereka yang punya curah vitae dan mereka yang tidak. Reaksi masyarakat di jalan-jalan kota besar, demonstrasi pecah. Para mantan pekerja rumah sakit, perusahaan farmasi, dan industri terkait menuntut kompensasi. Slogan-slogan baru bermunculan. Kami kehilangan pekerjaan karena obat kalian. Dan obat ini menyelamatkan hidup, tapi membunuh ekonomi kami. Situasi menjadi paradoks. Satu sisi manusia lebih sehat dari sebelumnya, sisi lain jutaan orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Ketakutan baru ekonom mulai memperingatkan bahwa dunia bisa memasuki resesi global. Negara-negara yang ekonominya bergantung pada industri medis paling terpukul. Beberapa pemerintah bahkan mempertimbangkan melarang peredaran curah vitae di dalam negeri. Bukan karena obatnya berbahaya, tapi karena takut efeknya terhadap ekonomi. Namun, bagaimana mungkin melarang sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa? Pertanyaan ini semakin menekan pemerintah di seluruh dunia. Curah vitae telah mengguncang dunia. Ia bukan sekadar obat, ia adalah simbol harapan. Tapi dalam waktu singkat, harapan itu berubah menjadi sumber ketidakadilan yang terasa pahit. Mengapa? Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Obat ajaib yang tidak tersedia untuk semua produksi curah vitae terbatas. Pabrik yang baru berdiri di negara penemu hanya mampu membuat beberapa ratus ribu dosis setiap bulan. Bandingkan dengan jumlah penduduk dunia yang mencapai lebih dari 8 miliar orang. Akibatnya, siapa yang bisa mendapatkannya ditentukan oleh satu hal, uang dan koneksi. Para miliarder, politisi, dan selebriti dengan mudah terbang ke negara penemu, membayar harga fantastis, lalu pulang dengan tubuh sehat. Sementara itu, rakyat biasa harus rela antre berbulan-bulan tanpa kepastian. Banyak yang akhirnya pulang dengan tangan kosong. Dua dunia yang berbeda situasi ini menciptakan dua dunia yang sangat kontras. Di satu sisi, ada mereka yang sudah mendapat curah vitae. Wajah mereka berseri-seri, penyakit yang dulu mematikan lenyap begitu saja. Mereka bisa kembali bekerja, berolahraga, bahkan merencanakan hidup panjang hingga usia ratusan tahun. Di sisi lain, ada mereka yang masih sakit, menonton dari kejauhan, melihat orang kaya sembuh sementara mereka terus menderita. Di sebuah rumah sakit di Brasil, seorang pasien berkata dengan getir kepada wartawan, "Kami bukan tidak ingin hidup, kami hanya tidak cukup kaya untuk membeli kehidupan." Kalimat itu viral di seluruh dunia, menjadi simbol ketidakadilan baru. Gelombang protes sosial tidak butuh waktu lama. Gelombang protes pecah di berbagai negara. Ratusan ribu orang turun ke jalan, membawa poster bertuliskan, "Curah vitae adalah hak manusia. Jangan jual kehidupan. Kesembuhan bukan hanya untuk orang kaya." Di media sosial, tagar "Don't kill life for all" dan "The Cure for Humanity" menjadi trending. Orang-orang menuntut agar obat ini dibagikan secara adil melalui lembaga internasional, bukan dijadikan komoditas. Negara-negara yang putus asa beberapa negara miskin semakin terpojok. Pemerintah mereka ditekan rakyat, tapi tidak punya dana untuk membeli curah vitae dalam jumlah besar. Beberapa pemimpin negara berkembang mengeluarkan pernyataan keras di sidang PBB. Jika kesehatan adalah hak asasi manusia, maka tidak boleh ada monopoli. Curah vitae bukan milik satu bangsa, tapi milik seluruh umat manusia. Namun, suara mereka sering tenggelam oleh perdebatan negara-negara besar yang sibuk berebut akses lebih dulu. Lahirnya pasar gelap di tengah ketidakadilan itu. Muncullah fenomena baru. Pasar gelap curah vitae mafia internasional mulai menyelundupkan dosis palsu dengan harga setinggi langit. Banyak pasien putus asa rela menjual rumah atau tanah mereka demi membeli, meskipun tidak yakin itu asli. Akibatnya, ribuan orang tertipu, bukan sembuh, malah meninggal karena cairan berbahaya yang dikira curah vitae. Beste, polisi internasional seperti Interpol pun turun tangan. Tapi sulit membendung jaringan pasar gelap yang semakin luas. Retaknya kepercayaan di dalam negeri penemu curah vitae, rakyat mulai terbelah. Ada yang bangga karena negara mereka menjadi pusat perhatian dunia. Tapi ada juga yang marah karena pemerintah dianggap lebih mementingkan ekspor ke negara kaya dibanding menyembuhkan rakyat miskin di desa-desa sendiri. Dr. Aruna, sang penemu, kembali angkat bicara dalam sebuah wawancara emosional.
saya menciptakan obat ini untuk menyembuhkan semua orang. Tapi sekarang, obat ini hanya bisa disentuh oleh segelintir orang kaya. Itu bukan tujuan saya, dan bukan mimpi saya. Kata-kata itu menyebar luas, menyalakan api baru di hati masyarakat dunia. Dunia yang semakin tegang situasi, semakin tak terkendali. Protes sosial membesar. Negara-negara miskin merasa ditindas, pasar gelap semakin marak. Dan perusahaan farmasi lama yang hancur mulai memanfaatkan kondisi ini untuk menyebarkan propaganda bahwa cura vitae berbahaya atau belum teruji. Namun, bagi orang-orang yang masih menunggu kesembuhan, semua itu tidak penting. Yang mereka tahu hanya satu hal, mereka ingin hidup. Cura vitae telah mengubah wajah dunia. Tidak ada lagi penyakit yang benar-benar menakutkan. Kanker, hilang, HIV, sembuh. Penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes, semua bisa ditangani hanya dengan satu obat. Namun, ketika manusia akhirnya bisa terbebas dari penyakit, sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Apakah dunia benar-benar siap? Manusia hidup. Lebih lama dalam sejarah, penyakit selalu menjadi penyebab utama kematian. Tapi dengan cura vitae, manusia bisa hidup jauh lebih panjang. Seorang kakek berusia 80 tahun, yang seharusnya sudah rapuh kini kembali segar seperti usia 40. Seorang wanita dengan penyakit kronis yang hampir menyerah kini bisa berlari maraton. Awalnya, semua orang bersorak gembira. Tetapi perlahan, masalah baru bermunculan. Populasi dunia meningkat pesat. Orang-orang yang biasanya meninggal di usia tua kini bertahan hidup lebih lama. Sementara itu, angka kelahiran tetap tinggi. Dalam hitungan dekade, bumi menjadi semakin padat. Krisis pangan dan lingkungan. Lebih banyak orang berarti lebih banyak mulut untuk diberi makan. Ladang dan peternakan kewalahan memenuhi kebutuhan. Harga makanan naik. Air bersih semakin sulit didapat. Bumi yang sudah sebelumnya rentan karena polusi dan perubahan iklim, kini menghadapi beban yang lebih berat. Seorang ilmuwan lingkungan berkata dalam sebuah wawancara, "Kita berhasil mengalahkan penyakit, tapi apakah kita siap menghadapi dampaknya?" Bumi kita bukan tanpa batas. Dunia kerja yang penuh sesak di dunia kerja, masalah lain muncul. Biasanya, generasi tua pensiun, lalu generasi muda mengambil alih. Tapi sekarang, orang berusia 70, bahkan 100 tahun, masih sehat dan mampu bekerja. Akibatnya, kesempatan kerja untuk generasi muda semakin sedikit. Anak-anak muda yang baru lulus kuliah, sulit mencari pekerjaan, karena posisi masih ditempati oleh orang yang tidak menua. Frustrasi pun muncul. Generasi muda mulai merasa terjebak, sementara generasi tua menolak menyerahkan posisi mereka. Pertanyaan moral, apakah semua harus hidup panjang? Pertanyaan moral pun muncul, apakah adil semua orang hidup ratusan tahun, sementara bumi semakin sesak? Apakah kematian seharusnya tetap ada sebagai bagian alami dari kehidupan? Apakah manusia sudah terlalu jauh melawan hukum alam? Beberapa kelompok agama dan filsuf menentang penggunaan cura vitae secara massal. Mereka berpendapat bahwa kesakitan dan kematian adalah bagian penting dari perjalanan manusia. Tanpa itu, manusia bisa kehilangan makna hidup. Seorang pemuka agama berkata di hadapan jemaatnya, "Kalau hidup tidak ada akhirnya, apa manusia masih bisa menghargai waktu yang ia punya?" Kesenjangan moral baru ketimpangan juga semakin jelas. Orang kaya bukan hanya bisa membeli kehidupan sehat, tapi juga kehidupan panjang. Mereka punya kesempatan membangun kerajaan bisnis, menguasai politik, bahkan mempertahankan kekuasaan selama puluhan tahun. Sementara itu, orang miskin yang sulit mengakses cura vitae terjebak dalam penderitaan lama. Dunia mulai terbagi, bukan hanya antara kaya dan miskin, tetapi antara manusia panjang umur dan manusia biasa. Ketakutan yang tersembunyi di balik semua itu, ada ketakutan lain yang jarang diucapkan, kejenuhan hidup. Beberapa orang yang sudah menggunakan cura vitae merasa kehilangan arah. Mereka sehat, mereka punya waktu, tapi mereka tidak tahu apa lagi yang ingin mereka capai. Hidup yang panjang tanpa tujuan bisa terasa hampa. Fenomena baru muncul, orang-orang yang sehat, tetapi memilih mengakhiri hidup mereka sendiri karena merasa bosan. Ironis bukan? Obat yang diciptakan untuk memberi kehidupan justru memunculkan rasa kehilangan makna. Setiap penemuan besar dalam sejarah manusia selalu membawa dua reaksi, harapan dan ketakutan. Begitu juga dengan cura vitae. Jika sebagian orang melihatnya sebagai penyelamat,
Sebagian lainnya mulai melihatnya sebagai ancaman. Lahirnya kelompok penentang di berbagai belahan dunia. Muncul kelompok-kelompok yang menolak penggunaan kura vitae. Mereka menamakan diri dengan beragam sebutan. Penjaga kehidupan alami, gerakan kembali ke alam, atau front anti-kura. Bagi mereka, hidup panjang tanpa penyakit adalah sesuatu yang tidak wajar. Mereka percaya bahwa penyakit, penderitaan, dan kematian adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Menghapus semua itu sama saja dengan melawan hukum alam atau bahkan melawan kehendak Tuhan. Dalam sebuah pidato yang viral, seorang pemimpin kelompok ini berkata, "Lantang, kita bukan lagi manusia. Kita sedang berubah menjadi sesuatu yang lain. Apa gunanya hidup panjang jika bumi kita hancur, jika moral kita lenyap, jika jiwa kita kosong?" Pidato itu disambut sorakan ribuan orang yang merasa takut dunia sedang melenceng terlalu jauh. Teori konspirasi menyebar di tengah ketidakpastian. Teori konspirasi tumbuh subur. Internet dipenuhi klaim-klaim liar. Ada yang percaya bahwa kura vitae bukan benar-benar menyembuhkan, melainkan alat kontrol populasi. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah sengaja menyembunyikan efek samping jangka panjang, seperti kemandulan, gangguan pikiran, atau bahkan perubahan genetik yang bisa membuat manusia kehilangan kemanusiaannya. Lebih ekstrem lagi, ada teori bahwa kura vitae adalah senjata biologis terselubung, ciptaan rahasia untuk mengendalikan umat manusia di masa depan. Meskipun banyak ilmuwan menolak klaim ini sebagai omong kosong, jutaan orang mulai percaya. Apalagi setiap kali ada kejadian aneh, misalnya pasien yang tiba-tiba meninggal setelah minum obat palsu dari pasar. Gelap, berita itu langsung dipelintir sebagai bukti bahwa kura vitae berbahaya, aksi perlawanan-perlawanan. Bukan hanya lewat kata-kata. Beberapa kelompok ekstrem mulai melakukan aksi nyata. Ada yang menyerang klinik distribusi kura vitae dan membakar stoknya dengan alasan menyelamatkan umat manusia dari penipuan. Ada yang membajak kapal pengangkut dosis kura vitae di lautan dan menyebarkan pesan ancaman. Bahkan, seorang politisi terkenal yang mendukung kura vitae pernah hampir menjadi korban percobaan pembunuhan oleh kelompok radikal anti-curai. Dunia pun semakin tegang. Pemerintah harus mengerahkan pasukan keamanan untuk melindungi laboratorium, pabrik, dan jalur distribusi kura vitae. Dr. Aruna dalam dilema di tengah semua kekacauan ini. Dr. Aruna, sang penemu, kembali disorot media. Ia dituduh oleh sebagian orang sebagai pahlawan, tapi oleh sebagian lainnya dianggap penjahat yang mengubah nasib manusia tanpa izin. Dalam sebuah wawancara, ia berkata dengan wajah letih, "Saya hanya ingin orang sembuh. Saya tidak pernah berniat menciptakan kekacauan ini. Tapi sekarang, setiap hari saya bertanya, apakah penemuan ini benar-benar berkah atau kutukan?" Kata-kata itu menambah bahan bakar untuk debat global. Dunia yang terbela akhirnya, dunia terbagi menjadi 3 kelompok besar. Pendukung kura vitae, mereka yang percaya obat ini adalah penyelamat manusia dan harus diakses semua. Orang penentang kura vitae, mereka yang yakin obat ini melanggar hukum alam dan membawa bencana jangka panjang. Kelompok ragu-ragu, mereka yang ingin menggunakannya, tapi takut dengan isu efek samping dan konspirasi. Ketegangan sosial semakin terasa. Diskusi di televisi berubah menjadi perdebatan panas. Demonstrasi sering berakhir dengan bentrokan. Bahkan, beberapa negara mulai memberlakukan hukum berbeda. Ada yang mewajibkan penggunaan kura vitae. Ada pula yang melarangnya sama sekali. Setelah bertahun-tahun penuh konflik, tekanan, protes, bahkan kekacauan sosial, akhirnya dunia mencapai sebuah titik balik. Para pemimpin negara, ilmuwan, dan organisasi internasional akhirnya menyadari satu hal. Kura vitae tidak bisa dibiarkan hanya menjadi milik segelintir orang atau satu negara saja. Maka, sebuah keputusan bersejarah diambil. PBB membentuk sebuah lembaga baru bernama WHO-CV, World Health Organization Kura Vitae, badan khusus yang bertugas mengawasi produksi, distribusi, dan regulasi obat ajaib ini di seluruh dunia. Keputusan ini disambut dengan 2 perasaan, lega sekaligus penuh tanda tanya. Produksi massal dimulai dengan kerja sama internasional, pabrik-pabrik besar didirikan di berbagai benua. Para ilmuwan berbagi teknologi, insinyur menyalin mesin produksi, dan dalam waktu singkat,
Curavitae bisa diproduksi dalam jumlah jutaan dosis setiap bulan. Bayangkan, dari sebelumnya hanya segelintir orang kaya yang bisa mendapatkannya. Kini perlahan-lahan obat itu bisa menjangkau rumah sakit umum di negara-negara miskin. Adegan mengharukan terjadi di banyak tempat. Di sebuah desa di Afrika, anak-anak yang dulu menderita penyakit bawaan kini bisa berlari dan bermain bebas. Di sebuah klinik kecil di Asia Tenggara, seorang ibu yang bertahun-tahun sakit jantung bisa memeluk anaknya lagi tanpa rasa sakit. Di Amerika Latin, orang-orang berkumpul merayakan kesembuhan kolektif. Seperti sebuah pesta kehidupan baru untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia benar-benar merasakan apa itu kesehatan universal. Sistem kesehatan yang berubah total dengan menyebarnya Curavitae. Rumah sakit tidak lagi dipenuhi pasien penyakit kronis. Dokter tidak lagi menghabiskan waktu untuk merawat penderitaan berkepanjangan. Sebaliknya, sistem kesehatan beralih fokus ke pencegahan kecelakaan, kesehatan mental, dan riset peningkatan kualitas hidup. Banyak tenaga medis yang dulu kehilangan pekerjaan akhirnya beralih peran menjadi konselor, peneliti kesehatan jiwa, atau relawan internasional yang membantu distribusi Curavitae. Seorang dokter tua pernah berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dulu saya setiap hari melihat pasien meninggal. Sekarang saya melihat mereka pulih dan tersenyum. Rasanya inilah arti sebenarnya dari menjadi seorang dokter." Perubahan sosial dengan penyakit hampir tidak ada lagi, kehidupan sosial pun berubah drastis. Usia harapan hidup meningkat tajam. Orang berusia 100 tahun masih bisa aktif bekerja, berlari, bahkan mendaki gunung. Keluarga menjadi lebih besar, karena kakek nenek kini bisa mendampingi cucu, bahkan cicit mereka dengan tubuh sehat. Biaya kesehatan yang dulu memberatkan jutaan orang kini turun drastis. Uang yang biasanya habis untuk rumah sakit bisa dialihkan untuk pendidikan, teknologi, dan pembangunan. Di jalan-jalan, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi wajah murung pasien yang berjalan dengan infus. Tidak ada lagi orang yang pasrah menunggu ajal karena kanker stadium akhir. Dunia terasa seperti mendapat napas baru. Politik global yang bergeser, namun perubahan besar ini juga memengaruhi politik dunia. Negara-negara yang dulu kuat karena industri farmasi kehilangan pengaruh. Sebaliknya, negara penemu Curavitae yang kini bekerja sama erat dengan PBB menjadi pusat diplomasi baru. Konflik perebutan sumber daya bergeser. Jika dulu negara-negara berperang demi minyak atau obat, kini fokus baru muncul. Bagaimana mengelola populasi yang terus bertambah. Tantangan baru meski dunia tampak lebih sehat, tantangan besar tetap ada. Dengan semakin banyak orang hidup lebih lama, populasi global melonjak. Kota-kota semakin padat, sumber makanan terbatas, dan kebutuhan energi meningkat pesat. Seorang analis sosial menyimpulkannya dalam sebuah kalimat yang viral. Kita berhasil menyembuhkan penyakit, tapi kita belum berhasil menyembuhkan dunia dari ketamakan dan ketidakseimbangan. Curavitae telah mengubah segalanya. Penyakit yang dulu dianggap tak terkalahkan kini tinggal sejarah. Rumah sakit tidak lagi dipenuhi pasien putus asa. Anak-anak tumbuh tanpa rasa takut akan kanker, malaria, atau HIV manusia telah memenangkan salah satu pertarungan terbesar dalam sejarah, melawan penyakit. Namun, pertanyaan besar muncul, setelah ini apa selanjutnya? Era kehidupan panjang dengan tidak adanya penyakit, manusia bisa hidup ratusan tahun. Bayangkan, seseorang yang lahir di abad ke-21 mungkin masih hidup di abad ke-23. Seorang anak kecil hari ini bisa melihat cucunya, cicitnya, bahkan generasi setelahnya tumbuh besar. Hidup panjang membuka peluang baru. Ilmuwan punya lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian mendalam, menghasilkan terobosan luar biasa. Seniman bisa berkarya seumur hidup, menghasilkan ribuan lukisan, novel, atau musik yang tak terhitung jumlahnya. Manusia bisa menjalani banyak profesi berbeda sepanjang hidupnya. Hari ini dokter, 50 tahun kemudian seniman, lalu mungkin menjadi penjelajah luar angkasa. Namun, di balik itu semua, muncul tantangan besar. Bagaimana manusia mengisi hidup panjang itu dengan makna? Kehidupan yang terlalu penuh bumi mulai terasa sesak. Populasi meningkat tajam. Kota-kota raksasa tumbuh, menjulang dengan gedung-gedung yang seakan menyentuh awan. Pertanian vertikal, laboratorium pangan sintetis, dan teknologi daur ulang berkembang pesat untuk menahan krisis pangan.
Tapi tetap saja, muncul pertanyaan, apakah bumi bisa terus menopang miliaran manusia yang tidak lagi meninggal karena penyakit? Sebagian orang mulai berpikir bahwa jawabannya ada di luar bumi. Program kolonisasi Mars, eksplorasi bulan, dan pencarian planet baru semakin dipercepat. Mungkin inilah alasan sebenarnya manusia diberikan kehidupan panjang. Agar punya waktu cukup untuk menjadi spesies antar planet, krisis makna dan spiritualitas. Tapi ada hal lain yang lebih dalam. Krisis eksistensi. Jika kematian bisa ditunda begitu lama, apa arti kehidupan itu sendiri? Banyak orang mulai merasakan kehampaan. Hidup panjang tanpa tujuan terasa hampa, seolah waktu tak lagi berharga. Beberapa filsuf modern berkata, kematian memberi makna pada kehidupan. Tanpa akhir, hidup hanyalah putaran tak terbatas yang kehilangan rasa istimewanya. Akibatnya, spiritualitas dan filsafat berkembang pesat. Manusia mulai mencari jawaban baru. Bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hidup yang panjang? Bagaimana menjaga makna ketika kita tahu kita bisa hidup 200, 300, bahkan 500 tahun? Generasi yang tak pernah berakhir, satu fenomena sosial yang mengejutkan, adalah munculnya generasi tak pernah berakhir. Biasanya, generasi tua perlahan memberi jalan pada yang muda. Tapi kini, kakek buyut masih ada, kakek juga masih ada, orang tua masih hidup, dan anak-anak tumbuh bersamaan. 5 generasi hidup dalam satu waktu, semua masih sehat dan aktif. Ini menciptakan dinamika sosial baru. Siapa yang berhak memimpin keluarga? Siapa yang berhak mengambil keputusan penting? Apakah anak-anak bisa berkembang jika bayangan orang tua dan leluhur terus ada? Masyarakat pun harus mencari struktur sosial baru yang bisa mengatur hubungan antar generasi tanpa akhir. 2 arah masa depan akhirnya. Umat manusia berada di persimpangan jalan. Jalan harapan kehidupan panjang membuat manusia lebih bijaksana. Dengan ilmu, pengalaman, dan waktu, manusia bisa menyelesaikan masalah besar, kelaparan, perubahan iklim, bahkan menjelajahi bintang. Dunia menjadi lebih damai karena orang sadar, dengan hidup ratusan tahun, perang hanyalah pemborosan waktu yang tak masuk akal. Jalan kehancuran kehidupan panjang justru melahirkan kerakusan, ketidakadilan, dan perebutan sumber daya. Populasi meledak, bumi kewalahan, dan konflik perebutan lahan, air, serta energi menjadi perang baru yang lebih mematikan. Manusia yang hidup panjang, tapi kehilangan makna, bisa terjebak dalam kehampaan, menjadikan dunia penuh jiwa kosong tanpa arah. Semua itu tergantung pada satu hal. Apakah manusia siap mengelola anugerah ini dengan bijak, atau justru dihancurkan oleh keserakahan dan kebodohan sendiri? Sejarah manusia adalah sejarah perjuangan melawan penderitaan. Kita telah menang melawan penyakit, musuh terbesar kita. Tapi musuh berikutnya bukanlah virus atau bakteri, melainkan diri kita sendiri. Jika kita bisa menemukan makna dalam hidup panjang, menjaga bumi, dan bersatu sebagai umat manusia, maka masa depan kita akan penuh cahaya. Tapi jika kita gagal, mungkin Cura Vitae hanyalah awal dari tragedi baru. Jadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap hidup tanpa batas? Layar pun gelap, meninggalkan penonton dengan renungan yang dalam.